Oke, sekarang masuk ke tadi. Makom. Makom tasawuf ya, jangan dibayangkan makom-makom kuburan. Jadi di tasawuf itu ada konsep makomat. Konsep makomat itu tangga-tangga yang harus ditempuh untuk membuat kita dekat sama Allah. Nah, harapan yang kita bahas tadi yang di depan itu kan pandangannya para filosof-filosof. Kalau dalam dunia tasawuf, di dunia Islam, dia termasuk salah satu step namanya roja. Saya tidak tahu roja ini nanti diserap oleh bahasa Jawa terus jadi rujak apa enggak. Loh kan para wali itu kan sering gitu memasukkan istilah-istilah penting dalam agama, ada dalam makanan, di nama desa, nama apa itu. Kemungkinan juga begitu. Jadi rujaan itu berarti mari kita saling berharap. Makomnya makom roja. Cuma berharapnya pada Allah. Saya ambil definisinya roja dari Ghazali ya. Roja itu katanya Ghazali optimis memperoleh karunia dan nikmat dari Allah yang disediakan untuk hambanya. Maka putus asa itu adalah lawannya. Jangan putus asa dan jangan membuat orang putus asa. Putus asa aja tidak boleh untuk dirimu sendiri, apalagi membuat orang putus asa. Contohnya membuat orang putus asa itu yang sekarang banyak terjadi kan, menyesat-nyesatkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Itu salah satu bentuk membuat orang putus asa. Ya kalau kamu dikafir-kafirkan kamu cengengesan saja. Tapi orang tertentu, wah sampean kafir, itu bisa shock luar biasa dia. Bisa putus asa dia dari rahmatnya Allah. Oh, berarti selama ini aku murtad, aku kafir. Itu bisa. Itu kan membuat orang putus asa. Yo kalau kamu sih tidak masalah di kafir-kafir kayak paling kamu cengenges-cengenges wae. Tapi orang tertentu bisa putus asa beneran dengan tudingan-tudinganmu. Jadi jangan membuat orang putus asa. Kenapa? Harus selalu optimis. Cara mengingatkan, kalau mungkin engkau mengingatkan saudaramu, ya cara mengingatkannya jangan begitu. Jangan sampai blunder. Karena kalau membuat orang putus asa berarti sama dengan membuat orang terjerumus pada kekafiran. Jadi ketika engkau menyesatkan orang, jangan-jangan engkau yang membuat dia jadi kafir. Membuat orang putus asa, karena barang siapa putus asa termasuk orang kafir. Rojaklah dalam agama. Allah itu sayang kok sama kita. Dengan itu terus kita kan jadi semangat. Dosa kecil dikit-dikit insya Allah diampuni kalau kita tobat beneran. Jadi semangat. Bayangkan kalau kamu diancam, dosa itu kamu 40 tahun ibadahmu gak diterima. Puyeng kan kamu. Aduh. Sekarang masih usia 23 Pak. 40 tahun defisitnya masih lama itu. Gantinya gimana itu kan ya. Kamu kehilangan harapan akhirnya. Daripada gitu, daripada ibadah gak diterima, sisa rasa ibadah Pak. Bisa jadi begitu kan. Maka jangan buat orang putus asa. Buat orang semangat. Tidak apa-apa sampean. Insya Allah kalau tobatnya beneran diterima oleh Allah, teruskan aja. Itu kan membuat orang semangat, ngasih harapan. Nah, ciri-cirinya harapan itu katanya Ibnul Qayyim, cinta pada yang diharapkan, takut harapannya hilang, dan berusaha mencapai apa yang diharapkan. Kenapa ciri-cirinya ini? Karena rojak itu objek harapan tertinggi adalah Allah.
Jadi makanya dia makom untuk mendekat ke Allah. Salah satu makomnya roja. Kalau di Ibnu Athaillah, roja itu makom nomor 5, kalau tidak 6. Yang pertama tobat, yang kedua zuhud, terus sabar, dan seterusnya. Nah, keutamaannya roja adalah orang semangat melakukan ketaatan, ringan beribadah, kemudian cinta pada Allah. Kenapa? Apa hubungannya rojak sama cinta? Karena orang cinta saja yang penuh harapan. Orang berharap itu kan berarti dia ingin dekat. Dan kedekatan itu salah satu ciri-ciri dari cinta. Jadi orang paling dekat dengan Allah itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Cinta itu muncul dari harapan. Orang yang mencintai atau orang yang dicintai, di situ pasti ada harapan-harapan. Kemudian rojak membuat prasangka baik. Dengan berharap pada Allah berarti kita punya pikiran positif tentang Allah yang maha penyayang, maha pengasih, maha bijaksana. Jadi orang yang mental beragamanya penuh harapan, penuh rojak pada Allah, itu selalu prasangkanya prasangka baik. Kalau ada ujian, ada musibah, ada bencana, prasangkanya tetap baik. Wah, Allah ini mengingatkan kita, Allah ini masih sayang loh sama kita, sekali-sekali kita diingatkan biar itu. Bukan prasangka buruk. Prasangka buruk itu, wah ini Allah tersinggung sama kita, marah nih sama kita diazab terus nih sekarang. Itu prasangka buruk namanya sama Allah. Kita harus berprasangka baik sama Allah. Oke. Jenisnya rojak ada 3. Ada rojaknya orang awam, rojaknya orang khawas, rojaknya orang khawasul khawas. Orang awam mudah bisa ditebak, nyari pahala. Nanti kita dapat surga, dapat bidadari, di sana ada ribuan bidadari yang bisa dipakai anytime. Kemudian mau makan apa saja boleh, mau pahala. Tidak apa-apa, sah. Saya sering menganalogikan pahala itu kan kayak anak kecil sama orang tuanya. Barang siapa belajar malam ini, besok pagi tak beliin KFC ya. Nah, itu kan anaknya semangat belajar, bayangannya dapat KFC-nya. Tapi tidak masalah. Kalau orang tuanya kan biar anaknya pinter, dipameri dengan hadiah makanan. Anak ini yang dipikir makanan saja, tapi tidak masalah. Meskipun dia mikir makanan, nanti kan sampai ke pinternya tadi. Yang diinginkan orang tuanya tercapai. Meskipun yang ada di pikiran anaknya makanannya. Tapi makanannya juga dapat, tapi kan pinter yang diinginkan orang tuanya juga dapat. Jadi jangan diketawakan, jangan direndahkan orang yang mengejar pahala. Jadi biasa orang ngejar pahala itu tidak apa-apa. Yang harus kamu gelisahkan orang yang mengejar dosa. Ya. Yang kedua rojaknya khawas. Kalau khawas itu yang dia pikir ridhonya Allah. Saya kayak gini diridhoi tidak ya sama Allah. Yang diharapkan ridhonya Allah saja. Yang paling tinggi rojaknya khawasul khawas. Khawasul khawas itu rojaknya orang yang tidak sekedar ridhonya Allah, tapi dia selalu ingin bersama Allah, selalu dekat sama Allah, mengalami ma'rifat atau musyahadah kalau dalam bahasanya para sufi. Jadi batin yang selalu hidup dekat dengan Allah. Itu yang diimpi-impikan kelompok khawasul khawas. Kalau kelompok khawas, dia ingin dapat ridhonya Allah. Kalau kelompok awam, dia ingin dapat pahala atau balasan dari Allah. Terus
Rojak itu ada yang mahmudah tapi ada yang mazmumah. Yang mahmudah ya yang biasa melakukan kebaikan, ketaatan dan mengharapkan balasan dari Allah. Atau orang yang melakukan dosa tapi terus bertobat, mengharapkan ampunan Allah, itu rojak yang mahmudah, terpuji. Ada rojak yang mazmumah. Orang rojak yang mazmumah itu tercela. Ya ini berharap pada Allah tapi dosanya nggak berhenti-berhenti. Saya curang, saya korupsi, ndak apa-apa. Allah pasti mengampuni, Allah Maha Pengampun kok. Saya itu diterus ndak ada tobatnya. Itu namanya rojak yang mazmumah. Tenang aja, ndak apa-apa. Allah itu Maha Pengampun. Kita salah kayak gini, nanti diampuni. Terus saja ndak apa-apa. Itu mazmumah. Jadi ndak boleh.